Terpuji Engkau Tuhan yang memperkenankan kami ada dan boleh berjumpa satu dengan yang lain hari ini Rabu 5 Mei 2021. Mari saudara, kita bersyukur dalam doa. Ini kami Tuhan yang bersuka cita di dalam doa kepadamu, betapa Tuhan menganugerahkan kami hidup dan perjumpaan satu dengan yang lain melalui kacamata iman kami. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan kami ini, tidak hanya di dalam doa untuk berserah, tetapi menyatakan kerinduan membaca, merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, naungi kami sekalian, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian jauh saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar dan membaca. Karena itu, mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk mencari makna hidup melalui firman Tuhan hari ini. Menyapa saya dan saudara, arti mengasihi Yesus. Menyanyikan banyak lagu tentang keagungan Yesus bukanlah jaminan bahwa si penyanyi sungguh-sungguh mengasihi Dia. Membangun begitu banyak gedung atau monumen yang mengusungkan nama Yesus pun tidak menjamin untuk itu. Menulis banyak artikel seperti renungan ini sama saja tidak bisa menjadi jaminan seseorang mencintai Yesus. Nas kita menegaskan bahwa kasih murid kepada Tuhannya diwujudkan melalui ketaatan si murid pada perintahnya, baik dalam sikap, perasaan, dan tindakan. Pemahaman kita tentang mengasihi Yesus makin seru karena para murid berhadapan dengan fakta bahwa Yesus naik ke surga seperti dalam perikop kita. Artinya, mengasihi seperti di atas makin penting. Pertama yang mau disampaikan, kita tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi memperoleh penolong atau Parakletos, yaitu Roh Kudus. Sang Parakletos jelas bukan manusia biasa, karena ia adalah Roh kebenaran
yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi mengalami penyertaan ilahi. Yang kedua, dengan mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutus Yesus. Pemunculan figur Allah Bapa dalam Injil Yohanes bukanlah sekedar formalitas. Tema ini menandaskan bahwa yang dilakukan Yesus dan kita para muridnya merupakan bahagian dari karya dan rencana Allah sejak bumi diciptakan. Melalui ketaatan kasih kita beroleh anugerah menjadi bagian di dalamnya. Kasih Tuhan tak pernah berubah, sekalipun kasih manusia seringkali berubah. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah, sekalipun kesetiaan manusia banyak kali berubah. Namun zaman berubah, dan kita pun perlu mencari cara-cara baru dan kontekstual untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Zaman ini menentang kita dengan peracuan nilai keluarga dan kemanusiaan, penindasan terhadap sesama manusia, perusakan lingkungan, pemberhalaan kapital dan teknologi. Setiap pagi hari, sebagai murid-murid Kristus, selayaknya lah saudara, kita memelihara napas hidup yang Tuhan beri bagi kita, yakni berdoa. Kita masing-masing berkata bahwa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong aku untuk mewujudkan kasih-Mu, untuk mewujudkan kasih-Ku kepadamu melalui ketaatanku di tengah keluarga, di tengah lingkungan aku ada dan berinteraksi, dan di tengah-tengah alam lebih luas, bahkan persekutuan orang percaya. Percayalah saudara, Tuhan begitu setia, tidak meninggalkan hidup kita, tetapi sekaligus menjadi cambuk yang positif bagi kita untuk belajar sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya. Allah menjamin kita, terpujilah Dia. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Terima kasih seluruh hidup, karir, dan rencana kami, usaha kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berperkara. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan hari ini. Engkau berkati semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, berbagai rencana, berbagai pekerjaan dan karya yang Tuhan izinkan bagi keluarga kami dan bagi kami pun untuk melakukannya. Engkau yang berperkara, melindungi mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan hidup, yaitu di sekitar sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka yang mengerang dalam kesakitannya. Tidak ada mustahil dalam kasih dan kuasa Tuhan. Engkau mampu mengalahkan semua kekuatan, termasuk kerinduan kami untuk senantiasa menikmati damai sejahtera Allah dalam kehidupan bersesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergelut di dalam pergumulan hidup, antara lain duka cita. Hiburkanlah Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk mereka yang bergumul dalam berbagai ketidakpastian hidup. Engkau yang memberikan jawaban itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga hamba Tuhan. Engkau berperkara bagi mereka. Kiranya mereka melakukan tugas pelayanannya dengan jaminan Allah sendiri, satu persatu, di mana mereka mengabdi di ladang-Mu. Engkau berkati pula. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hidup keluarga kami, hidup kami hari ini, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara, suami, istri, dan semuanya andai tolan. Kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkeputusan. Ampuni dosa kami Tuhan,
dengarkan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.